Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita ya nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah. Insyaallah melanjutkan pelajaran kita di pelajaran kitab Ushul Lughah. Sekarang kita masuk di Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat, bagian yang kedua. Ya, yang mana ini kita jadikan sebagai bagian yang pertama. Bagian yang pertama. Kemudian ini bagian yang kedua. Di pelajaran ini ya pelajaran insyaallah taala ya kita ingatkan untuk jangan melupakan ya pelajaran-pelajaran telah lalu, diantaranya yaitu cara baca alif lam ya, alif lam jika diawali oleh sebuah kalimat ya, al baitu minal, asalnya ini asalnya min ya, tapi karena bersambung dengan alif lam di depan maka dibaca minal baiti. Ya, di sini kita diperkenalkan dengan harful jar yang selanjutnya, diperkenalkan dengan harful jar min dan harful jar ila. Nah, kemudian yang selanjutnya kita ingatkan sebelum kita bacakan ya, sebagaimana di pelajaran yang pertama di bagian yang pertama kita telah pelajari kata ganti atau dhamir aina Muhammadun ya huwa. Nah, di sini akan kita gunakan ilmu tersebut saat membaca percakapan ini yang ada di bagian pelajaran bagian kedua. Kemudian yang selanjutnya pelajaran yang selanjutnya akan kita pelajari di sini adalah pengenalan tentang kata kerja. Ada kata kerja kharaja, ya. Kemudian ada kata kerja zahaba. Kharaja artinya keluar, zahaba artinya pergi. Ini kita diperkenalkan dengan kata kerja setelah ya sebelumnya kita dikenalkan dengan isim ya di beberapa pelajaran, dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang ketiga. Di pelajaran yang keempat kita akan dikenalkan dengan isim, yaitu isim kharaja dan zahaba ya, dan yang diperkenalkan adalah isim ya, isim kharaja dengan fiil kharaja dengan fiil zahaba ya. Fiil kharaja dengan zahaba ini adalah kata kerja madhi bentuk lampau dan pelakunya huwa ya, pelakunya huwa. Mudah-mudahan insyaallah taala kita akan jika ada waktu yang cukup di beberapa pertemuan ke depan akan kita jelaskan timbangan-timbangan kata kerja ya beserta dengan dhamir-dhamir yang ada. Insyaallah ini kita usahakan akan kita berikan pelajaran khusus ya terkait dengan hal itu. Sekarang kita masuk pada pelajaran ini ya. Al-baitu minal baiti. Asalnya al-baitu min al-baiti, tapi min nun mati ketemu dengan alif lam berubah menjadi minal baiti. Ya, dan ingat setelah faktor pengubah atau harful jar min masuk, maka al-baitu yang harakat asalnya dhamma saat bersendirian di awal kata dia berubah menjadi kasrah. Minal baiti. Al-masjidu sama seperti al-masjidu, harakat asalnya dhamma ya, dia menjadi kasrah setelah dimasuk oleh alif. Ila al-masjidi. Al-mudarris, berkata al-mudarris, min aina anta, min aina anta, min aina, dari mana engkau.
Ya, dari mana engkau? Min aina min. Kita biasa menyampaikan kalau min itu harful jar, dan apa yang ada setelah harful jar maka dia menjadi kasrah. Itu kalau bisa mampu dikasrah. Ada beberapa kata tidak bisa dikasrah, tidak bisa berubah menjadi kasrah. Di antaranya adalah isim-isim yang istilahnya mabni. Ya, harokatnya tidak berubah. Harokatnya tidak berubah. Ya, min aina sama seperti min aina. Ini termasuk mabni min aina. Jangan dipaksakan mengubahnya menjadi min aini, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Jangan diubah menjadi min aini, enggak bisa. Tetap min aina. Min aina. Itu yang tepat karena dia istilahnya mabni. Satu kondisi, satu keadaan. Lihat huruf harokat terakhirnya berada dalam satu keadaan, sama seperti anta. Nah, ana minal Yaban. Saya dari Yaban. Yaban artinya Jepang. Wa min aina Ammarun, wa min aina Ammarun. Nah, ingat pelajaran yang telah lalu, Ammarun tanwin. Ya, tanwin. Jadi tanwin saat dibacakan. Huwa min as-Sin. Dia dari as-Sin. As-Sin ini Cina. Wa min aina Hamidun. Ingat cara bacanya? Hamid. Wa min aina Hamidun huwa min al-Hindi. Al-Hind, India. Dia dari India. Aina Abbasun. Di mana Abbas? Kharaja. Dia keluar. Kharaja ini kata kerjanya. Siapa yang keluar? Yang keluar adalah Abbas. Ini pelakunya di atasnya kharaja. Aina dhahaba? Kemana dia pergi? Dhahaba ilal mudir. Dhahaba ila al-mudir. Dhahaba ila al-mudir. Wa aina dhahaba Aliyun? Dan kemana Ali pergi? Dhahaba ila al-mirhad. Ini dia. Pergi ke WC, tempat buang air besar. Dhahaba ila al-mirhad. Al-mirhad itu yang ada begininya. Nah, bukan sekedar kamar mandi. Nah. Sekarang kita ini ada latihan di bagian yang kedua. Latihan di bagian yang kedua ada sekitar ini lumayan ada beberapa latihan. Namun di kesempatan ini kita harapkan teman-teman mengerjakan latihan ya, latihan yang pertama. Ini dia. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, di sini kita dilatih untuk bercakap. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Min aina anta? Min aina anta? A anta minal Filipin? Man minas Sin? Min aina Hamidun? Aina zahaba Abbas? Azahaba Aliyun. Perhatikan. Min aina anta, nomor yang pertama ini dijawab sesuai dengan keadaan masing-masing. Dari mana engkau? Sebutkan engkau dari mana. Yang kedua, jawab sesuai dengan keadaan masing-masing juga. A anta minal Filipin? Apakah kau dari Filipin? Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya 3, 4, 5, 6 ini dijawab sesuai dengan bacaan. Kemudian latihan yang kedua. Iqra, baca, waktub, dan tulislah ma'a disertai dhabti, menandai awakhir kalimat, bagian akhir kosakata yang ada. Ini kita diajar kembali, diingatkan
Al-ghurfatu, cara bacanya al bagaimana. Kemudian harakat awal, harakat asal dari isim mufrad apa? Dhamma. Dan seterusnya. Minal ghurfati, karena dimasuki oleh min. Jadi ini silakan ditulis ulang, kemudian diberikan harakat khusus untuk bagian akhir. Nah, bagian akhir. Kemudian latihan yang ketiga, iqra waktub, baca dan tulis. Min aina Fatimatu hiya minal Hindi. Di sini kita akan diajarkan penggunaan kata ganti hiya. Dari mana Fatimah? Dia. Nah, jangan pakai huwa, karena Fatimah ini muannas, seorang wanita. Min aina Fatimah hiya minal Hindi. Silahkan dituliskan dengan harakat, juga diterjemahkan. Untuk yang ketiga ini, kharajal mudarrisu. Perhatikan, ini juga diperhatikan. Kharaja al mudarrisu. Ingat pelakunya di sini dhamma. Ini kata kerja. Silakan ditulis dan dibaca. Begitu juga cara bacanya. Ingat, kharaja ini fiil, al mudarrisu pelaku, makanya dia berharakat dhamma. Kharaja al-mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudir. Dan pergi, dhahaba, dan dia pergi. Ini kembali ke al-mudarris. Ya, Pak guru pergi keluar dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Dan yang ketiga, lanjut yang ketiga, zahabat tajir ila dukan. Pedagang pergi ke toko. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammam. Ini juga dituliskan. Kemudian perhatikan ya, kata kerja dan pelaku. Nah, kemudian yang kelima, tulis man kharaja minal fasli. Perhatikan kata kerjanya, man kharaja. Yang keenam, kharaja thalibu minal madrasati wa dhahaba ila suq. Kharaja, ini kata kerjanya lagi. Kharaja at-thalibu, karena pelaku dhammah, jangan dilupakan ini. Ya, isim mufrad jika dia pelaku maka dia dhammah. Minal madrasati wa dhahaba ila suq. Kemudian yang ketujuh, Khadijatu minas Sini wa Khalidun minal Yaban. Khadijatu, dia isim mufrad muannas, di awal kata berharakat dhammah. Khadijatu minas Sini wa Khalidun minal Yaban. 6. Ini latihan yang ketiga. 6. Kemudian lanjut ke latihan yang keempat. Nah, di sini latihannya mudah ya, bisa dimasukkan salah satu dari harful jar ini ke bagian yang kosong. Nah, dha fil faragi, letakkan pada bagian yang kosong, fi ma yali, pada soal berikut, harfa jarrin, huruf jar munasiban, yang sesuai. Nah, letakkan di bagian yang kosong huruf jar yang sesuai, huruf jar yang yang tepat ya. Ini bukan menjodohkan ya, tapi diisi sesuai dengan huruf jar yang ada ya. Bisa jadi min berulang 2 kali, atau ila misalkan, tidak mutlak. Pilihan jawabannya ada 4, berarti jawabannya ada 4, harus 4 juga enggak. Ini bukan menjodohkan, jadi diisi sesuai dengan petunjuk di atas. Silahkan diisi. Kemudian yang terakhir, bacakan al-kalimatul jadidah dan diterjemahkan.
Ya, di kesempatan ini mungkin tugasnya lumayan banyak. Insyaallah waktu cukup untuk kita sama-sama belajar ya, mengerjakan, menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Kemudian untuk kita memahami dengan tepat, dengan benar, dan kita ingatkan untuk tidak ragu dalam bertanya jika memiliki beberapa kendala ya dalam memahami kosakata ataukah dalam memahami susunan kata ya yang terdapat di bacaan ataukah di latihan-latihan yang kita tugaskan. Nah, ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita pintu-pintu ilmu tersebut, memberikan keistiqomahan kepada kita dan memberikan hidayah taufiknya agar kita bisa mampu mengamalkan dan menguasai ilmu-ilmu tersebut. Nah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.